Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan kita, yaitu bab pertama, yaitu tentang ilmu kalam. Yang terlebih dahulu yang harus kita ingat yaitu apa sih yang dimaksud dengan ilmu kalam atau apa pengertian ilmu kalam. Oke, di sini akan disampaikan beberapa pengertian ilmu kalam dan nanti kita akan ambil intisari apa yang dimaksud dengan ilmu kalam tersebut. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian ilmu kalam ini. Yang pertama kita ambil pendapat Ibnu Khaldun, yang mana pendapat ini dikutip oleh Ahmad Hanafi. Apa yang dikatakan dengan ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun? Ilmu kalam itu adalah ilmu berisi alasan-alasan yang sebagaimana ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan atau golongan-golongan yang tidak sama dengannya. Jadi pemahaman dari ilmu Khaldun itu adalah ilmu kalam itu dinamakan juga dengan ilmu untuk mencari dalil, baik dalil dari Al-Quran, Sunnah ataupun dalil akal untuk membenarkan terhadap apa yang diyakininya. Dan kalau ada yang tidak sama dengan pendapat dia tentang kalam ini, ilmu kalam ini, karena ilmu kalam ini dia itu konteksnya pembahasannya itu tentang ketuhanan. Jadi kalau ada yang tidak sama dengan pemahamannya terhadap ketuhanan, maka mereka boleh jadi menyalahkannya karena tidak sesuai dengan dalil yang ditemukannya ataupun tidak sesuai dengan akal pikiran yang didapatnya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini dia juga memiliki sebuah tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh. Dia ini murid dari Rasyid Ridho. Apa dikatakan oleh Muhammad Abduh? Beliau berpendapat bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, atau kalau kita dalam Islam dinamakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang wajibkan baginya, sifat yang mustahil baginya, serta sifat yang jaiz baginya, dan membicarakan pula tentang rasulnya atau untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang wajib dan mustahil serta jaiz bagi para rasul. Itu dia. Berarti konteks menurut Muhammad Abduh itu ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Baik itu sifat Allah, baik itu asma Allah, baik itu yang jaiz bagi Allah, baik itu yang mustahil bagi Allah. Itu pembahasannya. Yang kedua tentang Rasul, baik itu sifat yang mustahil bagi Rasul, yang wajib bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Itu pembahasan menurut Muhammad Abduh. Yang terakhir kita ambil 3 pengertian saja. Yang terakhir yaitu menurut Husain bin Muhammad Al-Jassar. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan serta dengan bukti-bukti yang meyakinkannya. Berarti menurut Muhammad Al-Jassar ini, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan bagaimana sebuah kepercayaan agama. Itu ilmu kalam. Dari 3 pengertian ini, kita mengambil kesimpulan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan, ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang membahas tentang para rasul. Jadi, dari pengertian yang diambil ini, apa-apa saja ruang lingkup yang dibahas oleh ilmu kalam, dari pengertian yang diambil tadi, kita akan beralih kepada ruang lingkup ilmu kalam. Apa-apa saja ruang lingkup yang dibahas oleh ilmu kalam ini. Pokok permasalahan ilmu kalam itu terletak pada 3 persoalan. Yang pertama, persoalannya itu tentang esensi Tuhan atau esensi Allah itu sendiri dengan mengenal sifat-sifatnya. Esensi ini dinamakan dengan Qismul Ilahiyah. Maka masalah-masalah yang diperdebatkan dalam hal ketuhanan ini
Yaitu yang pertama sifat Tuhan atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperdebatkan oleh di tengah-tengah umat Islam. Yang kedua, kudrah dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ada yang meyakini bahwasanya kudrah itu ada, iradat itu ada yang tidak meyakini. Disitulah letak perbedaannya. Yang ketiga, persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrah iradat Tuhan. Maksudnya di sini adalah persoalan kemauan manusia, bebas manusia ini adalah bahwasanya ada yang berpendapat bahwasanya manusia itu dibebaskan untuk melakukan semuanya tanpa ada kudrah dan iradah Allah. Padahal ada beberapa hal yang dilakukan oleh manusia ini memang sesuai dengan kudrah dan iradat Allah. Dan ada juga perbuatan manusia itu tidak karena ketentuan dan ketetapan Allah, tapi dipilih. Allah memberikan wewenang atau memberikan kepada manusia yang dinamakan dengan pilihan karena memiliki akal. Jadi bisa menimbang ini perbuatan ini baik atau tidak. Yang keempat, masalah yang berkaitan dengan ketuhanan itu yang sering diperdebatkan itu adalah masalah Al-Qur'an. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Al-Qur'an itu tidaklah makhluk. Al-Quran itu mestinya turun kepada Ali bin Abi Thalib. Al-Quran itu memang betul-betul diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu perdebatan yang muncul ketika berbicara tentang Tuhan atau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berdebat. Selanjutnya, ruang lingkup yang dibahas oleh ilmu kalam tersebut. Kalau yang pertama tadi tentang ketuhanan, yang kedua adalah yang berbicara tentang kismun nubuwah, kismul nububiyah, kismul nububiyah. Apa yang dimaksud dengan kismul nububiyah ini? Dia ini adalah berhubungan yang memperhatikan antara khalik dengan makhluk. Dalam hal ini yang dibicarakannya adalah kismul nububiyah ini yang dibicarakannya adalah yang pertama, utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu seperti malaikat. Kismul nububiyah ini dia berbicara tentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berarti malaikat dan para nabi. Karena ini ilmu kalam, berarti yang diperdebatkan oleh ilmu kalam itu kadang-kadang adalah tentang malaikat, para malaikat, tugas para malaikat, dan juga dengan para nabi. Apa-apa saja sifat yang diwajibkan bagi nabi, apa-apa saja yang mustahil. Ada yang meyakini bahwasanya nabi itu memiliki sifat yang wajib baginya, ada yang tidak meyakini bahwasanya nabi memiliki sifat yang wajib ataupun yang mustahil. Itu perdebatan kalamnya. Yang kedua, pembahasan yang dibahas oleh kismul nububiyah itu. Yang kedua yaitu wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Yang ketiga, pembahasan yang dibahas oleh kismul nububiyah itu adalah para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajaran kepada manusia. Itu pembahasan ruang lingkup kalam. Yang kedua yaitu kismul nububiyah. Yang ketiga atau yang terakhir, pembahasan ruang lingkup yang dibahas oleh ilmu kalam tersebut adalah persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati, yang disebut dengan kismul kismul al-sami'iyat. Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Pembahasan yang dibahas dalam ruang lingkup ketiga ini berkaitan dengan kematian atau kismul al-samiyat. Dan ini juga memiliki beberapa hal yang dibahasnya. Yang pertama tentang hari berbangkit manusia. Apakah ada hari berbangkit itu atau tidak? Yang kedua, hari perhitungan. Yang ketiga, persoalan sirat atau jembatan. Betul tidak kita nanti ketika
setelah dihisap melalui sebuah jembatan dinamakan dengan sirat. Yang keempat, persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga dan neraka. Makanya dalam hal konteks surga dan neraka ini, ada yang mengatakan bahwasanya tempat ketika sudah melalui tahap yang panjang itu, kita bukan hanya menempatkan dua tempat saja, bukan hanya surga dan neraka. Ada mengatakan bahwasanya ada satu tempat lagi. Tempat ini dihuni oleh orang yang amal ibadah yang jeleknya beratnya sama dengan amal ibadah yang baik yang dilakukannya. Karena dia seimbang, baik dengan buruknya, akhirnya diletaklah di sebuah tempat, tidak di surga dan tidak neraka. Dinamakan dengan al-manzilah wal manzilatain. Itu pendapat sebuah mazhab kalam. Pendapat sebuah mazhab kalam. Dan itu juga dipertentangkan oleh mazhab kalam yang lain. Oke, mungkin itu saja dulu untuk perkenalan tentang ilmu kalam. Insya Allah kita akan melanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Dan silakan untuk mengulang-ulang pelajaran ini, nanti bisa dibuat ringkasan ataupun hal yang lainnya untuk memudahkan untuk mengingat pelajaran ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.